Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Kristen Sunodia. Selamat pagi siswa-siswi SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lause mau memperkenalkan diri dulu ya buat teman-teman kita kelas 1 yang belum kenal Lause. Nama Lause Senia Watila Iya. Lause tidak mengajar di unit SD, di unit TK, SMP, SMA, tapi Lause di sekolah Sunodia membagikan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu guru dan kepada siswa-siswi semua. Jadi Lause sama dengan guru agama, Ibu Rosiana, Ibu Lisna. Tapi Lause tidak mengajar. Nah, jadi sepanjang nanti adik-adik sekolah di Sunodia, kalau Lause masih tetap di Sunodia, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik hari ini kita akan memulai ibadah. Lause mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak, kita hening, kita mempersiapkan hati kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Kita berterima kasih, kita bersyukur karena sepanjang malam Tuhan sudah menyertai tidur kita dan pagi hari ini kita bisa bangun, itu karena Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan. Berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa di dalam ibadah saat ini, berkati anak-anak Sunodia yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dari rumah. Engkau tolong mereka, biarlah mereka boleh memberikan hati, telinga mereka ya Bapa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini tertanam di dalam hati mereka, bertumbuh, subur, berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause menceritakan firman Tuhan terambil dari Amsal. Amsal pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ke-7.
Amsal pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause berikan judul Orang Bijak. Nah, anak-anak tahu nggak sih artinya bijak itu? Bijak itu sama artinya adalah cerdas, pintar, hati-hati, teliti, cermat. Nah, jadi orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang hati-hati, orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang teliti. Nah, adik-adik, dari mana orang bisa bijaksana? Bijaksana itu dari Tuhan. Dikatakan di sana adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan. Anak-anak yang memiliki kebijaksanaan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan di sana di Perjanjian Baru bahwa orang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu, tetapi orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Berarti orang bijak itu dia cermat, dia teliti. Kalau saya dirikan rumah saya di atas pasir, nanti kalau ada badai, ada hujan, pasti itu tidak kokoh, akan rubuh rumah itu. Sehingga orang bijak berpikir, cermat, cerdas, teliti. Dia berkata, saya akan mendirikan rumah saya di atas batu, di atas dasar yang kokoh. Kenapa? Walaupun ada badai, walaupun ada kesulitan, walaupun terjadi sesuatu, rumah saya tetap kokoh karena dasarnya kuat, tidak mudah hancur, tidak mudah diombang-ambingkan. Nah, adik-adik, dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang bijak itu bermula ketika dia takut akan Tuhan. Nah, jadi anak-anak mau enggak sih menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang teliti, orang yang cermat? Hanya satu kuncinya, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan, Lause? Takut akan Tuhan adalah kita senantiasa menyembah kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari hikmat-Nya. Seperti Salomo, masih ingat enggak? Tuhan memberikan dia kekayaan, dan dia berkata, berikan saya kebijaksanaan. Dia meminta kebijaksanaan dari Tuhan, karena kebijaksanaan itu adalah hal yang membuat dia bagaimana teliti, bagaimana sebelum melakukan sesuatu, dia harus benar-benar tahu apakah ini baik atau tidak. Apakah ini benar atau salah? Apakah ini dosa atau tidak? Dan kita tahu semua itu adalah di dalam firman Tuhan. Jadi anak-anak, kita harus rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin berdoa, terus kita takut akan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti di dalam bagian inilah, di ayatnya yang kelima ya dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Berarti
Orang yang bijak itu adalah orang yang suka mendengar. Terus dan terus dia menambah ilmunya. Artinya dia mau belajar. Dia tidak putus asa untuk belajar. Dia terus bertekun untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui, ingin tahu. Nah, jadi bagi kita saat ini di sekolah Sunodia, terkhususnya di SD, ini kan masa pandemi ya. Terus kita kan belajar dari rumah, hanya melihat layar komputer, layar handphone kita, melihat Bapak Ibu guru di sana. Kita tidak bisa komunikasi langsung dengan Bapak Ibu guru lama-lama. Tetapi kita harus bijak di sana. Dalam arti kita menjadi murid-murid SD Sunodia yang benar-benar mendengar dengan baik penjelasan Bapak Ibu guru. Supaya wawasan kita, pengetahuan kita semakin bertambah, kita semakin tahu, maka kita nanti akan menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, jadi masa-masa pandemi ini adik-adik, kita harus bisa menjadi anak yang bijak ya. Dalam hal apa? Kita harus dengar dengan baik dan kita harus terus rajin belajar. Jangan malas belajarnya. Terus orang bijak yang lain lagi seperti apa ya? Orang-orang bijak itu adalah yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Berarti kebijaksanaan bukan hanya di dalam ilmu pengetahuan saja, mendengarkan mata pelajaran dari Bapak Ibu guru tidak, tetapi juga mendengarkan perkataan dari orang tua kita. Di dalam Amsal ini, Amsal Salomo ini, hikmat dan didikan. Kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Jalan kita menjadi jalan yang benar. Terus kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pun hidup di dalam keberhasilan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi adik-adik dari firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang-orang bijak, orang-orang yang takut akan Tuhan ya, yang memiliki pengetahuan, ketelitian, kecerdasan, dan juga rajin semangat di dalam belajar saat ini. Nah, Lause mengajak kita untuk menyanyikan Mars Sunodia ya. Nah, jadi kalau ada di antara adik-adik yang belum tahu kelas 1 lagu Mars Sunodia, Lause mau ajarin kita sekalian Bapak Ibu guru juga di rumah, di sekolah, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tahu lagunya, kita nyanyikan sama-sama ya. Sunodia sekolah kita. Dengan iman, dengan takut akan Tuhan, dengan tak jemu-jemu, terus tidak undur, tidak menyerah, maka itu yang membuat kita, cita-cita kita menjadi nyata. Maka mulai hari ini, mari kita menjadi orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan. Mari Lause memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah yang singkat ini.
Kami bersyukur kami diajarkan bagaimana kami menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan kami. Tentunya hanya satu prinsip yang harus kami taati, kerjakan, yaitu takut akan Tuhan. Ketika kami takut akan Tuhan, Engkau Allah yang membimbing kami, yang menolong kami boleh menjadi orang yang bijak di dalam kami menjalani kehidupan kami di usia kami yang saat ini. Kami boleh menjadi anak-anak yang dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik dan tidak baik, yang berkata kotor dan berkata kasar, berkata baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik ya Tuhan, hanya kami peroleh, hanya kami dapatkan di dalam firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini di dalam pembelajaran. Hamba mau berdoa untuk seluruh guru-guru SD Kristen Sunodia. Engkau yang memelihara mereka ya Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi saat ini. Berikan mereka keselamatan, terhindar dari virus corona ya Tuhan. Berikan kepada Bapak Ibu guru juga hikmat, kesabaran di dalam mengajar anak-anak didik kami secara online. Dan kami juga berdoa untuk seluruh siswa-siswi kami mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati mereka sepanjang hari ini, memberikan mereka kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Bapak Ibu guru, ibadah kita hari ini selesai. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.